Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Seri Pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa hadir selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-96, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-46 dengan judul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi dari Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa untuk merenungkan kebenaran firman yang sudah kita baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kau memelihara kami dengan kasih setia-Mu, Kau memagari kami, menghalau segala sakit penyakit dan segala mara bahaya malapetaka. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dan kami percaya hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama secara online. Kau mengurapi hati dan telinga kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca nas kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya saudara sudah bisa memahami ya dengan amat sangat bahwa apa yang disampaikan Yesus di sini memang bertujuan untuk menegur imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mendengarkannya, dan memang itu adalah sebuah teguran. Mari saudara renungkan ya. Kata teguran itu adalah sesuatu yang tidak enak.
untuk didengar tentunya ya. Siapa sih yang suka dimarahin? Siapa yang suka ditegur? Siapa yang suka dikoreksi? Tapi kalau kita renungkan lebih mendalam lagi, teguran yang datang daripada Tuhan, bukankah semuanya itu untuk kebaikan kita? Bukankah semua teguran, didikan, hajaran itu tujuannya adalah agar hati kita lurus kembali dan kita kembali kepada track yang dikehendaki oleh Tuhan? Saya membaca di sini, perumpamaan ini sudah sangat amat jelas ya. Kalau saya pribadi membacanya ya tanpa perlu ada pemahaman dari literatur lain, saya bisa memahami bahwa kisah ini adalah mengenai bangsa Israel sendiri. Mereka dianggap sebagai, dalam perumpamaan ini dipandang sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang dipercayakan kebun anggur itu. Kebun anggur itu bukan punya mereka. Itu hanyalah titipan, kepercayaan dari Tuhan, dari tuannya gitu ya, supaya untuk dikelola. Ketika mereka mengelola kebun anggur itu, bukankah firman ini berkata bahwa Tuhan ini mengutus ya hamba-hambanya. Tuhan ini mengutus hamba-hambanya untuk apa? Untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Jadi di sini ada sebuah gambaran ya, bahwa menjadi umat kepunyaan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, tidak lantas kita santai-santai saja hidupnya, tidak lantas kita sesuka-suka kita hidup di dunia ini. Ternyata Tuhan mengharapkan ada hasil, ya ada hasil dari pertobatan. Yang kalau dalam bahasa rohani itu Tuhan mengharapkan adanya buah-buah di dalam kehidupan kita. Buah yang dihasilkan, bukankah itu yang diminta oleh ownernya ya, oleh pemilik kebun anggur itu. Dia mengharapkan keuntungan, dia mengharapkan hasil. Minimal lah buah anggur ya. Ketika ia mengirim hamba-hambanya, tujuannya ialah apa? Ia mengharapkan bahwa penggarap-penggarap itu akan memberikan hasil yang menjadi bagian daripada sang pemilik. Ya, sang pemilik kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Saudara dan saya diselamatkan, ditebus oleh darah yang kudus. Haleluya, amin. Tapi ingat, Tuhan juga mengharapkan saudara bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Ini adalah sebuah gambaran bahwa menjadi orang percaya, kalau tidak ada yang namanya pembaharuan budi, tidak ada buah-buah kehidupan yang minimal lah saudara bertobat dari jalan hidup saudara yang jahat. Ketika saudara mengikuti Yesus, ada suatu pembaharuan yang terjadi dalam hidupmu. Puji syukur pembaharuan itu ke arah yang baik. Puji Tuhan juga kalau seandainya saudara bisa menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan lewat kehidupan saudara. Dulu saudara menghasilkan buah yang pahit. Hidupmu tuh mungkin menjadi buah gatel yang merugikan orang lain. Kehidupanmu tuh selalu membuat orang, aduh, dia lagi, si troublemaker kata orang. Kalau dia rasanya pasti selalu ada masalah yang mengikuti dia. Tapi ketika saudara percaya ikut Tuhan Yesus, orang akan melihat, oh luar biasa ya dia. Dulu saya kenal loh dia nih, troublemaker dia ini, tukang utang dia ini, kemana-mana selalu membuat masalah. Aduh, saya gua gak nyangka orang ini bisa berubah. Luar biasa ya. Mungkin karena dia sudah menikah dan lain sebagainya. Mungkin orang akan melihat, mencari-cari apa ya faktor yang membuat orang ini berubah. Tapi saya dan saudara tentu tahu bahwa seseorang itu diubahkan inside out, dari dalam dirinya. Karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang menuntun dia dalam seluruh kebenaran, yang mengajari dia, yang memberikan saudara rasa malu, rasa bersalah ketika melakukan dosa, yang membuat saudara tidak akan tenang ketika saudara hidup di dalam dosa, yang membuat saudara ingin menjauhkan diri dari segala dosa dan pelanggaran karena saudara tahu hal itu menyiksa batinmu dan juga menyakiti hati Tuhan. Nah, itu sebuah pembaharuan, sebuah perubahan yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Ya, saya ada mengenal orang-orang yang dulunya adalah mantan narapidana. Mereka melakukan kasus-kasus pembunuhan yang mengerikan.
Tapi ketika mereka dijamah oleh Tuhan, mereka mengalami pembaharuan kehidupannya. Dulu mereka bengis, sekarang mereka penuh dengan kasih dan belas kasihan. Dan Tuhan membaharui kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama. Itu bagi saya adalah pembaharuan dan perubahan dan buah yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mestinya itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi seperti istilah pepatah itu ya. Seekor binatang yang kembali kepada muntahannya ya. Anjing kembali atau babi berbalik dari muntahannya dan menjilat kembali muntahannya. Saya berharap saudara jangan sampai seperti itu. Ketika saudara mengenal Yesus, saudara bertobat, saudara lahir baru, kemudian saudara mengalami cinta kasih-Nya, saudara setia mengikuti Tuhan, saudara setia dan bertumbuh, saudara selalu haus dan lapar untuk berbakti, beribadah, bersekutu. Tiba-tiba saudara, karena pergaulannya yang tidak baik, kemudian karena engkau mengalami suatu tragedi dalam hidup ini dan engkau kecewa dalam mengiring Tuhan, lalu engkau kembali lagi seperti babi kepada kubangannya, seperti anjing kepada muntahannya. Balik dengan cara hidup yang lama, punya pergaulan yang tidak baik, hidup dalam dosa dan tidak pernah merasakan lagi ada rasa bersalah hidup di dalamnya. Karena saya percaya pada momen atau pada titik ini, Roh Kudus sedang meninggalkan saudara. Itu saja. Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan saudara? Saya yakin bisa, saudaraku ya. Ketika saudara sudah terlebih dahulu meninggalkan Dia. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika hamba-hamba ini diutus kepada penggarap-penggarap itu dan mereka justru tidak menghormati sang pemilik atau sang tuan dari kebun anggur itu. Ketika mereka melihat hamba-hamba itu, mereka menangkap hamba-hamba itu, memukul, bahkan membunuhnya. Sampai dilempari dengan batu atau dirajam. Itu adalah satu peringatan yang Yesus sampaikan mengenai sepanjang sejarah ya bangsa Israel itu. Bangsa yang dikasih oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, umat pilihan Allah. Tapi mereka menjadi bangsa yang juga tidak tahu berterima kasih dengan Tuhan ya. Kata yang paling tepat ya, penggarap-penggarap ini kan gak punya kerjaan ya. Dipekerjakan oleh seorang owner atau pemilik tanah, pemilik sebuah kebun anggur. Dipekerjakan itu kan sebuah anugerah saudara ya. Harusnya mereka sungguh bersyukur. Tapi di sini mereka tidak menghormati owner itu dengan cara membunuh hamba-hambanya. Itu bicara soal nabi yang Tuhan kirim. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, tetapi di sepanjang sejarah mereka berkali-kali menyakiti hati Tuhan dengan cara apa? Berpaling meninggalkan kasih setia-Nya, berpaling dan berbalik kepada ilah-ilah lain, turut dalam penyembahan berhala bangsa-bangsa asing, bersatu dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan mereka hidup dalam cara-cara hidup mereka, bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Dan berkali-kali Tuhan mengirim hamba-hambanya untuk menegur. Berkali-kali Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menegur bangsa Israel agar bertobat dan kembali. Tetapi nabi-nabi itu justru mereka benci. Beberapa ditangkap, dipukul, dianiaya, disesah, dan ada beberapa juga yang dibunuh, dilempar, dirajam sampai mati. Sepanjang sejarah memang seperti itu tercatat adanya saudara ya. Makanya Yesus melalui perumpamaan ini dia sedang menegur sebenarnya bangsa Israel secara spesifik. Ahli-ahli Taurat, imam-imam, kepala orang-orang Farisi yang notabene mereka tahu akan kebenaran firman Tuhan ya. Mereka adalah orang yang sangat cerdas dan penyelidik kitab suci, tapi mereka tidak mengenal Kristus. Nah kemudian tidak sampai di situ. Sang Tuhan ini pun akhirnya mengutus anaknya kepada mereka. Ini adalah sebuah gambaran bahwa Kristus diutus menjadi anak manusia. Dengan harapan bahwa mereka akan mengenal Dia, mereka akan segan dengan Dia. Apalagi Kristus disertai dengan tanda-tanda yang heran. Seharusnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala melek matanya bahwa Kristus datang itu dengan tanda-tanda yang hebat, yang luar biasa. Ya, Yohanes Pembaptis bertanya, apakah engkau yang kami nanti-nantikan atau kami harus menanti yang akan datang lagi? Lalu Yesus berkata, tidakkah kau lihat orang buta melihat, orang timpang berjalan dan segala macam mujizat terjadi?
Dan saya percaya itu tidak bisa dipungkiri ya, fakta seperti itu. Buah yang Tuhan tunjukkan di dalam pelayanannya tidak bisa dipungkiri. Ia malah ini dengan penuh kuasa. Harusnya si penggarap-penggarap anggur durhaka ini kenal dengan Kristus Yesus, tetapi mereka dibutakan oleh yang namanya ambisi. Saudara lihat di sini. Ini adalah satu penjelasan yang tepat ya. Ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata seorang pada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Ini adalah sebuah gambaran. Ini adalah sebuah teguran juga. Tidak hanya bagi imam kepala, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan sampai hari ini adalah sebuah teguran bagi kita. Tegurannya bagaimana? Saudara tidak boleh lupa bahwa kebun anggur itu, ownernya adalah Tuhan. Pemiliknya itu bukan kita. Segala macam pelayanan yang sedang kita kerjakan hari ini yang katanya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, apakah betul pelayanan itu sudah lakukan untuk Tuhan? Atau saya takut jangan-jangan pelayanan itu sebenarnya buat golongan saudara saja, buat keluarga saudara saja. Maka saya tidak akan heran ya, kalau ada gembala sidang biasanya dia akan memproyeksikan anaknya kemudian, ahli warisnya, yang akan menjadi penerusnya, menjadi gembala. Pernahkah gitu ada gembala yang menunjuk orang lain untuk menjadi penggantinya? Gak pernah. Ya saudara ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa fakta hari ini pelayanan itu bukan milik Tuhan, tetapi milik saya, milik golongan saya. Beberapa gereja bahkan dengan terang-terangan adalah singkatan dari nama pastornya. Itu milik saya. Saudara ya, kenapa? Kenapa hal itu terjadi? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka menganggap pelayanan itu milik mereka. Mereka berhak untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya dari pelayanan. Itu sebabnya kenapa mereka akhirnya mengkoordinir atau mengelola bait suci itu menjadi seperti marketplace, menjadi seperti pasar, di mana di situ terjadi proses jual beli dan ada meja penukaran uang, kemudian ada tempat berjual beli untuk korban. Itu adalah sebuah bisnis yang menguntungkan, saudaraku, karena mereka berpikir bahwa mereka lah pemilik ladang ini, mereka lah pemilik dari kebun anggur ini. Hati-hati saudaraku ya, ketika engkau melayani pekerjaan Tuhan, dan ketika apa yang dalam pikiranmu adalah jemaat yang banyak dan cuan yang besar, persepuluhan yang masuk dan persembahan yang masuk atau transferan yang masuk, hati-hati saudaraku. Apakah saudara masih tetap lurus melayani pekerjaan Tuhan? Itu sebabnya juga saya akhirnya, ya saya ini dari kalangan Protestan ya, saya harusnya mengapresiasi ya dari kalangan Katolik yang di mana pastornya atau pemimpin agamanya itu mengucapkan kaul untuk hidup miskin. Itu saya sangat respect, karena seperti itulah seharusnya hamba Tuhan. Mereka tidak terpaut dengan hal-hal duniawi, dan mereka juga tidak memikirkan bahwa mereka ingin hidup yang dalam kemewahan atau dalam kehidupan yang layaknya raja, sultan. Karena ketika saudara sudah mulai berpikir seperti itu, saya pikir saudara sudah bukan hamba Tuhan. Saudara adalah seorang entrepreneur lah, seorang pengusaha. Ini kalau saya menyampaikan sesuatu ya maaf kalau misalnya terlalu keras saudara ya. Ya. Tapi itulah faktanya yang harus kita lihat di sini, bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala mulai berpikir bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Yesus di sini. Karena ketika sang anak itu datang pun mereka membenci dia. Dan mereka berusaha untuk menangkap dan membunuhnya. Dan itulah yang mereka lakukan. Siapa yang menginisiasi pembunuhan sang anak domba Kristus Yesus? Kalau bukan orang yang paling katanya bermoral di negeri itu. Orang yang paling paham kitab suci. Orang yang paling paham kebenaran. Orang yang paling ngerti. Bahkan banyak di antara mereka yang hafal
Alkitab atau kitab Taurat itu ya. Tapi mereka gagal untuk melihat Sang Firman yang sejati, yang menjadi anak manusia. Mereka gak kenal. Bahkan mereka yang menginisiasi supaya Yesus Kristus dibunuh. Mereka membuat fitnah-fitnah. Ya. Kemudian di hadapan Pontius Pilatus mereka mendesak supaya Yesus disalibkan. Mereka lah orang yang paling bermoral dan paling rohani katanya. Ternyata mereka yang menginisiasi pembunuhan daripada Kristus Yesus. Kalau dalam bahasa saya ya, orang yang merencanakan pembunuhan Kristus Yesus hari ini tuh saya bilang sebagai antikris. Ya. Sudah tentu tahu antivirus adalah satu aplikasi, satu software yang digunakan untuk membunuh virus yang ada di komputer ya. Atau antivirus dalam kehidupan kita tentu ada obat-obatan tertentu yang bisa istilahnya melawan dari virus itu. Disebut antivirus ya. Antikristus adalah orang-orang yang menolak Kristus. Jadi yang pertama, di era abad pertama antikristus adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki, dan pemimpin-pemimpin agama yang membenci Yesus. Mereka adalah antikristus. Kalau saudara logikakan hari ini, saya pikir ada begitu banyak antikristus. Ya. Cuma mereka terlihat sepertinya masih melayani. Tetapi mereka tidak pernah memandang pelayanan itu milik Tuhan, tapi milik kami, milik golongan kami. Ya, jadi kami yang sukses. Pelayanan kami yang lebih baik daripada pelayanan mereka. Pelayanan kami lebih besar, pembicara kami lebih baik, lebih bagus. Kami lebih alkitabiah. Segalanya kami, golongan kami. Bukan lagi Tuhan. Bukan lagi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama supaya kita jangan menjadi bagian orang-orang yang seperti itu. Baiklah kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita adalah penggarap-penggarap daripada kebun anggur dalam perjanjian yang baru. Saudaraku, mari bersungguh-sungguhlah. Karena kelak saudara akan mempertanggungjawabkan apa yang saudara lakukan selama di dunia ini. Saya percaya bahwa kita diselamatkan oleh iman. Itu amin. Ya dan amin. Tapi iman yang benar pasti akan bertumbuh ke arah yang benar. Jangan kita berkoar-koar menjadikan keselamatan itu sesuatu yang murahan. Aku sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Aku sudah diselamatkan oleh iman. Tetapi kelakuan hidup saudara kayak setan. Suka melakukan dosa dan kejahatan. Maaf, bagi saya itu bukan iman. Karena iman yang sejati akan selalu melahirkan perbuatan iman yang sejati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu kata Yakobus. Betul. Banyak orang berkoar-koar, kami diselamatkan karena iman. Kami diselamatkan karena iman. Siapa engkau menghakimi kami? Biarpun kami berdosa. Tuhan selamatkan saya karena iman. Yesus sudah menyelamatkan saya karena iman. Kenapa engkau menghakimi saya? Saya ini memang jahat, tapi Yesus mengasihi saya. Nah, itu adalah tanda daripada konsep dari iman yang murahan ya. Jadi dia ngomong, aku diselamatkan karena iman, tetapi hidupnya hidup dalam homoseksual, hidup dalam perzinahan, hidup dalam narkoba. Tapi dia berkata, Tuhan mengasihi aku. Tapi dia tetap menikmati hidup dalam dosa. Bagi saya itu adalah definisi dari iman yang murahan. Kelak saudara akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan tolong kami Bapa supaya kami boleh mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Melalui buah-buah yang kami hasilkan, melalui pembaharuan budi, karakter kami Tuhan. Selama dan sepanjang kami mengikuti dan mengiring Engkau Tuhan. Tuhan mampukan kami karena kami ini orang-orang berdosa dan kecenderungan hati kami adalah memuaskan hawa nafsu kami dan mengikuti segala keinginan-keinginan kami yang jahat. Biarlah kami boleh menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Engkau dengan sungguh Tuhan. Kami percaya Tuhan memagari kami dan kasih setia.
Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendoakan kami di dalam doa. Akhirnya sampai di sini saja perjumpaan kita dalam program seri pendalaman Alkitab. Kita akan berjumpa kembali di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit dan kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.